Kemudian di sini kita pilih di bagian guru. Selanjutnya setelah kita klik di bagian pegawai, maka untuk PMF kita di praktik kinerja ini sudah berhasil, yaitu 100% teman-teman. Baiklah sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Seperti yang kita ketahui di sini ya, ketika kita belum melakukan pengisian, di sini tampilannya masih seperti ini. Yaitu yang akan kita isikan itu adalah dokumen refleksi tindak lanjut ini. Kemudian di sini nanti kita akan berbagi contoh seperti apa sih nanti yang diisikan di sini. Berikutnya di sini kita juga akan memberikan solusi, yaitu bagaimanakah jika tampilan di PMM kita ini baru 75%, padahal kita sudah mengisi nih untuk dokumen refleksi tindak lanjut agar sampai 100% teman-teman. Tampilan awalnya adalah seperti ini, 75% di bagian praktik kinerja, sampai nanti kita mendapatkan tampilan 100% untuk praktik kinerja di periode Januari sampai dengan Juni 2024. Kira-kira bagaimanakah caranya? Contohnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini kita login yaitu ke akun belajar ID kita ya. Dari sini kita bisa ketikkan yaitu PMM, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian kita klik di sini yaitu guru.kemdikbud.go.id, kita klik saja di sini. Nah, berikutnya di sini kita lanjutkan pengelolaan kinerja. Kita klik di pengelolaan kinerja. Selanjutnya coba di sini kita klik. Oke, sepertinya apakah ini sedang ada gangguan? Coba kita reload dulu ya. Oke, kita coba lagi. Kita reload sini. Nah, seperti ini. Berikutnya di sini ada notifikasinya apa nih? Oh, ternyata pengajuan perubahan dokumen tidak lanjut telah diterima. Ini kita sudah lakukan ya. Nah, berikutnya di sini kita klik di sini ya, pada bagian sebagai pegawai. Kita klik di sini. Nah, berikutnya kita pastikan dulu sebelum kita lanjutkan. Di sini adalah untuk tugas tambahan ini sebagai apa? Ini sudah dikumpulkan. Karena nanti juga akan bagian dinilai. Kemudian untuk pengembangan kompetensi ini juga sudah kita kumpulkan semuanya. Nah, di sini untuk melanjutkan itu kita klik di sini, yaitu di bagian praktik kinerja dia. Ini kan baru 75% ya. Kita klik di sini. Nah, berikutnya setelah teman-teman di sini mengisikan yaitu dari pemantauan ini sudah, kemudian pemantauan kinerja sudah, kemudian untuk pembinaan kinerja ini sudah, ini dulu sudah kita berikan tutorialnya ya terkait tentang refleksi ini. Nah, setelah kita klik di sini kita mengisi ini ya. Kita setelah mengisi di bagian ini sudah checklist, kemudian teman-teman di sini berkata atau matur ke kepala sekolahnya untuk menilai, untuk menindaklanjuti. Nah, selanjutnya akan muncul yaitu bagian di sini, yaitu pembinaan kinerja, isi dokumen refleksi tidak lanjut ini. Nah, berikutnya ini kita isi di sini ya, supaya nanti bisa 100%. Kita klik saja di isi dokumen. Nah, berikutnya kita isikan di sini. Nah, untuk isinya seperti apa? Nah, tentunya di sini teman-teman cek yaitu untuk langkah-langkah refleksi tidak lanjut. Itu adalah kita lakukan refleksi, kemudian diskusi dengan atasan, kemudian lakukan upaya perbaikan. Ini adalah untuk alurnya ya. Jadi hal terpenting ketika kita melakukan pengisian ini teman-teman jangan sampai terputus untuk selalu berkomunikasi dengan atasannya, baik itu kepala sekolah maupun juga penilainya ya. Oke, untuk mengisikan di bagian formulir refleksi tidak lanjut, kebetulan di sini saya sudah menulisnya dalam Microsoft Word ya. Jadi di sini saya langsung kopikan saja. Nah, di sini saya sudah membuat kata-kata, saya sesuaikan dengan pembelajaran saya. Nah, ini adalah untuk upaya yang saya lakukan. Ini saya tinggal copy saja. Berikutnya kita isikan di sini ya. Ini adalah terkait tentang apa inspirasinya. Nah, ini sudah. Kemudian untuk berikutnya di sini berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan apa perubahannya. Nah, di sini kita masukkan. Oke. Kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin ingin mencari referensi sekedar sebagai contoh ya, ini terkait tentang isian saya ini, maka di sini saya sudah menyediakan. Nah, di sini
Ini sudah lengkap mulai dari awal sampai dengan terakhir, isian yang terakhir sudah kita sesuaikan dengan kolomnya. Ini silahkan teman-teman bisa coba berkunjung untuk sebagai bahan referensi, yaitu di sini. Ketika saja mariadi.com, kemudian kalian klik enter. Kemudian di sini sudah saya sematkan di fitur post. Kalian klik di sini contoh isian formulir ini. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa dicek ya, yaitu untuk pertanyaan nomor 1 seperti ini. Maka jawaban saya ini adalah seperti ini. Nah, tentunya inilah jawaban saya yang saya sesuaikan dengan kondisi saya dan juga dari observasi yang telah saya lakukan bersama dengan Bapak atau Ibu kepala sekolah saya. Nah, ini nanti bisa jadi teman-teman referensi untuk diedit seperlunya dengan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jadi untuk mengunduh contohnya adalah di sini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah, ini adalah untuk yang 2 ya, berdasarkan ini. Kemudian untuk yang ketiga, apa 3 tantangan paling sulit? Nah, di sini saya sudah menuliskan. Di sini saya kopikan. Kemudian kita pastekan ya. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan diri kita. Kemudian berikutnya bagaimana? Ini kita bisa copy paste. Kemudian terkait tentang inspirasi. Coba ini apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Oke, di sini saya kopikan di sini. Ini kemarin kebetulan saya sudah membuatnya, jadi tinggal copy paste saja ya. Kalau misalkan kita ngetik langsung di sini kan terkadang kelamaan, nanti sistemnya error gitu ya. Oke, kita isikan sampai selesai. Ini kita copy, kemudian kita paste. Oke, berikutnya kita lanjutkan apa 3 tantangan ini. Oke, kita pastekan. Kemudian yang terakhir. Nah, di sini untuk yang terakhir beberapa langkah yang akan diambil, kita copy. Yang terakhir ya. Oke, kita pastekan. Nah, kalau misalkan di sini sudah selesai, maka di sini langkah berikutnya ya kita kumpulkan ya. Kita klik kumpulkan. Kemudian kita klik checklist. Nah, di sini kalian kalau misalkan ingin mengecek lagi, ini bisa nih untuk dicek ulang. Cek ulang artinya kita akan mengedit lagi ya. Kalau misalkan kita merasa sudah yakin, sudah benar sesuai dengan kondisi kita, ini kita langsung saja klik kumpulkan. Klik kumpulkan. Nah, sekarang berhasil dikumpulkan. Nah, kalau misalkan sudah berhasil dikumpulkan, maka berikutnya di sini sudah ada nih, yaitu tombol untuk checklist warna hijau ini ya. Ini kita bisa klik cek di bagian rincian, maka di sini nggak bisa nih untuk kita ubah ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman di sini klik di sini ubah. Nah, ini masih bisa diubah ya. Ini lanjut ubah. Kalau misalkan sudah seperti ini, biar nanti bisa 100%, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah di bagian ini, terakhir ini kita sudah isi ya, checklist seperti ini, maka langkah berikutnya teman-teman silahkan matur atau berkata, bilang kepada Bapak atau Ibu kepala sekolahnya, atau mungkin juga atasannya ya, tim penilainya, untuk nanti dilakukan penilaian teman-teman. Dan berikutnya kalau misalkan kita ini sudah bilang kepada Bapak atau Ibu kepala sekolah atau atasan kita, maka beliau nanti akan login ke akun PMM mereka. Dan berikutnya nanti kepala sekolah ini akan login ke akun PMM-nya. Selanjutnya di sini pilih di bagian pengelolaan kinerja, kemudian di sini klik sebagai kepala sekolah ya. Dan berikutnya dari kepala sekolah di sini nanti akan klik di bagian ini, yaitu di bagian lakukan penilaian sebagai pejabat penilai kinerja. Dan selanjutnya mereka nanti akan klik di bagian cek penilaian. Dan selanjutnya Bapak atau Ibu kepala sekolah maka di sini nanti akan klik di bagian nilai tentunya yang sesuai dengan nama kita teman-teman. Dan berikutnya setelah masuk di bagian kita, maka beliau nanti akan klik di bagian sini ya. Ada praktik kinerja, ini masih 2/3. Kemudian dari Bapak atau Ibu kepala sekolah akan klik di bagian ini, yaitu klik tombol nilai berwarna biru teman-teman. Dan berikutnya akan diarahkan menuju ke bagian penilaian praktik kinerja seperti ini. Ini bagian 1 pelaksanaan observasi ya. Kemudian di scroll ke bawah, kemudian Bapak atau Ibu kepala sekolah akan klik di bagian ini, yaitu pembinaan kinerja, nilai dokumen refleksi tindak lanjut ya. Ini kemudian klik di bagian sini untuk melakukan penilaian. Dan berikutnya untuk dokumen penilaian refleksi tindak lanjut ini akan masuk kepada akun kepala sekolah kita untuk dilakukan penilaian. Selanjutnya penilaian dari kepala sekolah akan dilakukan dengan cara di sini menceklis ya salah satu dari pilihan ini. Kemudian di sini akan memberikan penjelasan terhadap penilaian tersebut. Namun di sini adalah bersifat opsional teman-teman.
Meskipun di sini bersifat opsional, di sini sebaiknya dilengkapi ya. Inilah dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Inilah untuk sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Kemudian diberikan untuk penjelasannya, kemudian dilanjutkan penilaian ke bawah. Selanjutnya jika sudah selesai untuk penilaiannya, maka berikutnya Kepala Sekolah ini langsung klik saja di sini ya. Klik di bagian tombol kumpulkan berwarna biru teman-teman. Dan selanjutnya akan ada konfirmasi. Berikutnya di sini kita checklist ya. Kemudian kita akan masuk ke halaman konfirmasi. Berikutnya Bapak atau Ibu Kepala Sekolah di sini klik di sini. Saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi ya setelah dikumpulkan. Ini kita checklist di sini, maka tombol kumpulkan ini akan berubah menyala warna biru. Oke, kemudian setelah berwarna biru maka klik saja tombol kumpulkan. Dan selanjutnya setelah berhasil dikumpulkan oleh Kepala Sekolah, maka tampilan di nilai dokumen ini sudah akan checklist berwarna hijau ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Guru yang sudah dinilai oleh Kepala Sekolah ini silahkan login ke akun PMM masing-masing. Kemudian kita bisa langsung klik di bagian ini yaitu pengelolaan kinerja. Kemudian di sini kita pilih di bagian guru. Selanjutnya setelah kita klik di bagian pegawai, maka untuk PMF kita di praktik kinerja ini sudah berhasil, yaitu 100% teman-teman. Nah, kira-kira untuk alurnya adalah seperti itu. Jadi setelah kita itu mengisi refleksi, kemudian kita bilang ke Kepala Sekolah bahwa kita sudah selesai. Berikutnya Kepala Sekolah melakukan penilaian. Setelah dinilai dikumpulkan, maka kita sebagai guru ini login ke akun PMM. Kemudian ketika kita klik di bagian sebagai pegawai, pengelolaan kinerja di sini sudah berubah ya. Dari awalnya 75%, ini berubah yaitu menjadi 100%. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.